Teman-teman yang bisnis clothingan ada yang ngerasain juga nggak sih? Kita jualan di tahun 2022 kemarin sampai awal 2023 ini bisa dibilang lebih sepi daripada kita jualan waktu 2020 sampai 2021 kemarin. Padahal kan 2020 sampai 2021 kemarin kan lagi pandemi. Kenapa kok bisa lebih sepi ya? Perasaanku sih lebih sepi. So, mari kita coba bahas. Hello people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, untuk video kali ini lebih ke pengalamanku dan beberapa teman-temanku juga yang merasakan atau punya pengalaman yang sama juga gitu. Ada yang dari bisnis sama bisnis clothingnya, ada yang beda bisnis gitu, yang sempat cerita-cerita juga ke aku. Dan di sini video ini aku bikin yaitu di tanggal 1 April, udah jalan 4 bulan di tahun 2023 ini. Dan ya, this is my feeling gitu ya. Kalau misalnya kita flashback sedikit di tahun 2020 sampai 2021 itu kan ada COVID ya kan, PPKM, lockdown, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi kalau misalnya aku cek dan aku inget-inget dulu di tahun 2020, e-commerce atau marketplace ini ramai banget cuy. Orang jualan, orang beli tuh ramai banget. Bahkan nggak sedikit brand clothing lokal yang nembus bisa dibilang best seller penjualan terbesar versi marketplace di tahun-tahun itu gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok sekarang jadi sepi? Nah, di sini aku punya mungkin beberapa poin penjelasan yang bisa membongkar kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Oke, langsung aja yang pertama. Yang pertama, sedikit inovasi atau diferensiasi produk. Di sini aku berpikirnya di tahun 2020 itu karena memang kemana-mana kita dibatasin gitu kan, ada PPKM, ada pembatasan daerah apalah gitu dan lain sebagainya. Akhirnya di situ banyak brand yang berusaha untuk coba membuat inovasi yang keren guna menarik customer baru yang pengen beli produknya gitu loh. Jadi mereka itu banyak yang beradu value produk untuk memenangkan persaingan gitu. Sedangkan setelah pandemi nih 2022 sampai sekarang, kemarin-kemarin itu banyak brand yang banyak cara developnya itu monoton teman-teman. Belum lagi kayak kemudahan sablon digital itu semakin banyak gitu kan, DTG, DTF. Dan akhirnya yang tadinya banyak brand yang mereka itu tumbuh karena inovasi, terus akhirnya mereka melihat brand-brand yang monoton tapi kok gampang gitu kan, salesnya kok easy gitu. Akhirnya banyak dari brand-brand ini tadi yang mereka fokusnya adalah inovasi, bisa dibilang tergiur untuk masuk ke kolam yang sebelah tadi teman-teman. Dan hasilnya ya banyak brand yang menawarkan hal yang sama juga gitu. Ujung-ujungnya ya main di quantity, bukan lagi banyak brand yang main di kualitas gitu. Dan karena banyak brand yang menawarkan hal yang sama, at least contoh nyatanya adalah banyak brand-brand yang mengeluarkan kaos-kaos pakai sablon DTF. Ini kan semakin banyak karena sudah persaingannya udah nggak sehat. Akhirnya mereka bakalan main di murah-murahan harga. Belum lagi di pihak konsumen itu minat beli konsumen juga pasti bakalan turun. Contoh misal ada brand A, B, C, D, E misalnya, mereka mengeluarkan bisa dibilang katalog One Piece misalnya, Luffy semua, cuma beda gearnya, ada yang gini, ada yang gini, ada yang pokoknya beda posenya aja gitu kan. Sablonnya rata-rata sama gitu, DTF gitu. Ya udah, tinggal konsumen punya pilihan apa. Ya mereka misalnya pengen beli ya tinggal cari yang lebih murah gitu kan, atau desainnya mungkin sedikit lebih berbeda. Ya cuma main di situ aja, inovasinya ya mentok-mentok di situ gitu loh. Dan inilah yang menyebabkan bisa dibilang orang-orang tuh semakin mager gitu untuk membuat atau memproduksi inovasi. Mereka lebih produksi ya udah sekedar ya aku punya desain seperti ini, aku bayar desainer buat gambar, langsung cetak di DTF, selesai. Sesimpel gitu aja kalau misalnya pemikiran brand sekarang. Itu yang aku tangkap ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ketakutan karena isu resesi 2023. Nah ini kan sempat aku singgung sebenarnya di dalam beberapa kontenku yang sebelum-sebelumnya tahun kemarin itu. Dan yang aneh adalah dulu ketika masih pertengahan 2022, isu ini bisa dibilang gembar-gembornya tuh gila-gilaan gitu kan, viral banget sampai bahkan sampai masuk ke TV nasional gitu loh. Tapi sekarang ketika udah masuk 2023 itu kok kayak adem ayem gitu kan, nggak ada konten kreator atau mungkin berita yang nasional itu yang mengangkat tentang resesi ini, atau mungkin gimana setelah prediksi kemarin apakah sekarang bener atau enggak gitu kan. Itu kayak
gitu loh, kayak hilang aja gitu, nggak ada lagi feedbacknya, itu nggak ada gitu loh. Apakah ini hilang emang karena nggak ada resesi, atau mungkin hilang karena ketutupan sama isu-isu Sambalado kemarin gitu kan, itu aku nggak tahu ya. Di tahun kemarin itu aku udah bilang untuk isu-isu resesi ini jangan terlalu masif di blow up. Kenapa? Karena budaya latah di Indonesia itu udah men-DNA cuy, udah dari dulu gitu loh. Dan akhirnya kan terjadi gitu, banyak orang yang jadi takut, akhirnya mereka saving money ekstra, yang dimana itu menyebabkan orang-orang tidak lagi belanja lebih banyak. Akhirnya orang-orang atau UMKM ini bakalan kerasa banget cuy, karena penyimpanan saving money yang ekstra tadi. Sebenarnya saving money itu bagus teman-teman, tapi ketika itu dilakukan secara masif, secara banyak, langsung sekalian bes gitu loh, efeknya itu bakalan kerasa banget ke berbagai lini, nggak cuma ke orang yang jualan aja, tapi juga ke bagian distributor, supplier. Akhirnya itu akan menyebabkan harga-harga bakalan akan semakin mahal cuy ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada gerakan-gerakan apa ya, sporadis yang bilang saving money ekstra bla bla bla, itu ya akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar lagi depannya gitu. Jadi menurutku jangan terlalu kesannya tuh jangan dikasih takut yang berlebihan. Contoh kemarin kan yang resesi ini kan masif banget gitu loh. Kayak kesannya tuh konten kreator, TV-TV nasional itu menggambarkan bahwa resesi ini benar-benar bakal menjadi kiamat bagi Indonesia atau bagi dunia gitu. Tapi alangkah baiknya sebenarnya resesi kemarin atau berita tentang resesi itu diberikan informasi yang lebih baik lagi, atau mungkin gimana caranya kita bisa survive untuk resesi misalnya terjadi kayak gitu. Jadi nggak membuat orang lebih takut gitu. Ya udah, akhirnya kan sekarang kerasa impactnya gitu ke usaha-usaha. Mulai dari kesulitan buat operasional, nggak cuma UMKM aja, bahkan usaha-usaha besar pun mulai dari tahun 2022 kemarin sampai 2023 sekarang itu banyak yang akhirnya melakukan PHK massal ya karena memang kesulitan operasional buat bayar karyawan, buat lain-lain itu udah tidak seenak tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi pasca pandemi ini memang benar-benar struggle banget. Oke, jadi menurutku 2 poin tadi yang menyebabkan kenapa 2023 ini lebih kerasa banget untuk para pengusaha itu harus lebih struggle lagi, lebih ngencangkan lagi sabuk kita cuy ya. Bener-bener kerasa sih. Nggak tahu ya teman-teman yang nonton ini apakah merasakan hal yang sama kayak aku atau sama kayak teman-temanku yang aku masukin di video kali ini atau enggak gitu kan. Atau mungkin bahkan teman-teman sekarang yang jualan adem ayem aja atau mungkin lagi kencang-kencangnya. Ya semoga di puasa kali ini kita bisa mendapatkan cuan-cuan yang lebih lagi, karena momen puasa sampai lebaran ini kalau misalnya kita ngomongin bisnis kuliner, bisnis clothingan, itu harusnya kita bisa panen gitu. Ya semoga insya Allah Bismillah semoga Ramadan kali ini bisa membawa berkah buat kita semua teman-teman, amin. Buat teman-teman yang seperjuangan brand lokal, tetap semangat pasca pandemi ini. Bisa dibilang ya menurutku pribadi jujur-jujur aja ya teman-teman, itu bukan menjadi lebih mudah, justru sekarang itu ujian yang sebenarnya. Nah, semoga kita bisa survive dan bisa terus berkembang ke depannya. Nah, kalau misalnya menurut kalian sendiri kenapa di tahun 2022 sampai 2023 ini kok jualan semakin sepi? Kalau misalnya kalian ada pandangan sendiri bisa komen di bawah. Siapa tahu kita bisa tukar opini atau mungkin aku juga dapat masukan-masukan dari kalian. So, kalau gitu thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.